Halo bro, selamat datang di channel No Limit Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian gak ketinggalan seputar review dan proses pemasangan barang yang ada di No Limit Matic Shop. Untuk pemesanan barang ada di deskripsi, oke? Jadi aku lah, terus ngapain aku di sini? Soalnya dulu gue punya motor zaman gue SMK. Itu tuh kalau nggak salah sama teman gue tuh si businya tuh dilepas, terus kalau digas tuh kayak gitu, kayak met gitu suaranya gitu. Halo semua, balik lagi sama aku dan dua bodyguard aku di channel YouTube No Limits Indonesia. Kali ini kita mau bahas apa ini? Ada banyak sekali tusuk gigi. Apa ini? Busi nih, busi. Si Breeze. Kita mau bahas Breeze, oke. Bahasa Inggrisnya Breeze ya? Ya, memang mereknya Breeze, bukan bahasa Inggrisnya Breeze. Gue Breeze. kira bahasa Inggrisnya, bahasa Ya, Inggrisnya Busi. betul. Jadi kali ini kita kebetulan pengen ngebahas tentang busi nih. Jadi salah satu parts yang mendukung performa motor tuh busi. Oke. Gitu. Jadi motor bisa nyala tuh karena salah satunya ada busi. Kalau nggak nyala Busi motornya. itu yang ini bukan sih yang panas? Cuma knalpot. Itu maksud gue di dalam knalpot bukan sih? Bukan dalam knalpot, ini yang di dalam mesin. Soalnya dulu gue punya motor zaman gue SMK. Itu tuh kalau nggak salah sama teman gue tuh si businya tuh dilepas, terus kalau digas tuh kayak gitu, kayak met gitu suaranya gitu. oh, kalau nggak ada busi nggak akan nyala ya? Iya, Malahan nggak kalau nyala nggak ada kalau busi nggak akan Terus nggak yang akan bikin jalan. gas jadi gitu, bunyinya apaan? Itu mah filter kali ya, apa karbu? Karbu ya. Busi Breeze ini dibuat di Ceko. Jadi di tahun 1935. Ceko ini dulu berkolaborasi sama Lamborghini gitu untuk ngebuat busi yang performanya sangat tinggi dibanding dengan busi lain gitu. I see. Terus ini dari ini tuh sama semua? Jadi di sini kita ada busi bawaan motor nih. Jadi Ini yang bawaan motor. kebanyakan bawaan motor di Indonesia tuh pada pakai merek NGK. NGK betul. Nah, nanti kita bakalan compare perbedaan busi bawaan motor dengan busi Breeze gitu. Jadi di Indonesia ini masuk beberapa tipe busi Breeze. Jadi yang pertama tuh yang paling murah itu yang ini nih, yang ada payungnya. Oh, ada payungnya. Tuh. Oh, ini payungnya. Ya, ini elektroda gitu ya. Ini yang tipe AR12C, terus naik lagi versi AR10S. Ini masuk kepada payung. Gitu sih? Nah, jadi di sini kalau di busi Breeze ini semakin tinggi angka, dia menunjukkan bahwa busi tersebut semakin panas. Kalau lebih rendah, berarti busi tersebut semakin dingin. Jadi kalau misalkan businya semakin dingin, dia buang panasnya lebih cepat. Jadi kalau misalkan motornya udah bore up atau motornya udah performa tinggi, sering geber-geberan, itu disarankan pakai busi yang lebih dingin. Jadi buang panasnya lebih cepat. Ini yang ada juga yang nggak pakai payung nih. Ini versi yang Breeze X-Line. Wait, mau nanya, bedanya apa yang nggak pakai payung sama yang pakai payung? Nah, kalau yang pakai payung ini dia arah percikan listriknya cuma satu arah gitu, dari bawah ke atas gitu aja naik turun. Gitu. Terus emang yang nggak ada payungnya kemana-mana gitu? Iya, kalau misalkan yang nggak ada payung ini dia kan elektrodanya di samping tuh, 360 derajat. Jadi listriknya dia berputar 360 derajat gitu. Berarti hampir semua bahan bakar kebakar ya sama busi? Betul banget. Jadi ketika injektor atau karbunya nyemprotin bensin ke mesin, itu dari arah manapun bensin pasti kebakar. Otomatis mesin lebih efisien ya, BBM-nya, tenaga juga lebih keluar. Ini bahannya apa sih? Nah, di sini pada umumnya ya, busi itu menggunakan bahan tembaga koper. Gitu. Nah, untuk yang seri premium, ini ada juga yang masih pakai payung, pakai elektroda. Dia tapi bahan core-nya itu udah silver. Jadi bahan yang paling
baik itu untuk menghantarkan listrik itu silver. Jadi bukan tembaga ya. Tembaga bagus untuk menghantarkan listrik, tapi yang lebih bagus lagi itu silver. Ini silver. Ini silver. Lihat dari warnanya, itu kan kalau lihat agak Iya, kebiruan. betul, iya. Itu bahannya silver. Tapi rata-rata busi biasanya bahannya apa sih? Bahannya tembaga. Tembaga rata-rata. Tembaga. Ada juga nih yang nanya nih, kalau bagaimana kalau dengan bahan iridium? Nah, kalau misalkan iridium, dia lebih mengejar untuk keawetan. Gitu. Jadi ada busi iridium misalkan kita pasangkan di pada mesin motor itu, mesin motor yang masih standar ya, belum bore up, belum oprek mesin, itu bisa bertahan sampai 100.000 km. Gitu. Jadi kalau mau cari endurance, pakainya iridium. Kalau mau cari performance, pakainya silver. Kak Rio, aku mau nanya, ini tuh kalau busi itu harus ganti rutin atau gimana? Nah, kalau busi itu tergantung dari bahannya juga ya. Kebanyakan rata-rata busi yang berbahan dasar koper itu 50.000 km, up to 50.000 km. Kalau busi iridium itu bisa sampai 100.000 km, dan kalau yang berbahan silver dia bisa up to 20.000 km. Oh, berarti paling bagus silver ya? Kalau untuk performance ya, tapi kalau untuk endurance iridium itu paling awet. Jadi yang namanya performance itu selalu berbanding terbalik dengan endurance. Jadi semakin tinggi daya tahan, otomatis performanya juga turun. Gitu. Terus cara bedain mana yang silver dan mana yang enggak itu apa? Selain dari ini warnanya ya berarti? Itu bisa kelihatan. Warnanya biru gitu? Oh enggak, dia dilihatnya dari ujung elektrodanya ini, tipnya gitu. Itu bisa kelihatan antara copper, silver, sama iridium. Terus kalau misalkan mau beli busi brace itu di mana? Di Indo adanya di mana ya? Kalau di original gitu. Kalau di Bandung bisa Di langsung No ke No Limit. Limit gitu. Ke bengkel ini dong langsung. Di No Limit, bisa di mana dicek lagi? langsung ya. Iya, bisa dicek langsung di IG-nya No Limit, Tokopedia, Bukalapak. Terus Udah gitu kalau misalkan kalian cari di Jakarta itu ada, kalian bisa beli di Maju Motor, IG-nya di Bris Motor Indonesia. oh itu yang di Jakarta. Iya, tuh bro. Sebelumnya nih, kayak video yang sebelumnya nih, kita ngebahas langher. Ada yang asli, ada yang palsu. Yang gini ada nggak yang palsu? Kalau kebetulan kalau busi itu nggak bisa dipalsuin ya. Nggak bisa. Sulit lah dipalsuin. Jadi Berarti rata-rata. Berarti original semua original betul. Nice. ya? Kenapa disebutnya multispan? Nah, jadi seri Bris yang paling premium itu adalah yang tipe ZS. Nice. Gitu. Jadi dalam sekali iya, ZS ya. betul, dalam satu kali pulse ya, satu kali kiriman sinyal ke busi itu bisa menyalakan 3 titik api. Tapi buat motor standar aman nggak nih? Nah, kalau misalkan untuk motor standar disaranin itu untuk pakai yang AR12C versi copper, kalau nggak yang premium yang tipe ZS. Nah, kalau yang untuk tipe X-Line ini bagusnya lebih cocok untuk yang bore up. Gitu. Jadi mesin bore up disarankan pakai yang versi X-Line. Kalau masih standar ada yang tipe ZS, tipe AR12C, atau yang AR10S yang berbahan silver. Gitu. Bentar, tadi masih agak belum ngerti soal keawetan busi nih. Oke. Karena kan bedanya standar sama racing pasti beda kan, nggak akan Pasti sama. beda. Ada yang awet sama awet, atau yang lebih cepat rusak gitu kan. Jadi gini bro, yang namanya performance ya, semakin tinggi performance suatu part di motor itu otomatis umurnya semakin pendek gitu. Jadi busi standar bawaan motor, balik lagi nih yang standar, ini umurnya up to hingga 50.000 km. Sedangkan busi Bris Racing nih, contohnya yang tipe ZS yang premium, ini umurnya hingga 20.000 km. Berarti lebih lama yang bawaan motornya sendiri. Betul. Jadi kalau ditanya masalah awet mana, otomatis lebih awet busi bawaan motor. Tapi kalau para riders yang pengen ngejar performance, ya otomatis mereka nggak memikirkan endurance dong, daya tahan. Mereka memikirkan bagaimana motor gua kenceng. Gitu. Jadi teorinya yang pasti semakin tinggi performance suatu part, umurnya juga pasti semakin pendek. Gitu. Nah guys, aku tuh jadinya penasaran. Ini kalau motor udah dipasangin
busi yang berbeda-beda ini, gimana sih cara ngeliat perbedaannya gitu loh. Kan No Limit punya mesin dyno. Oh, iya. Asli dari Ya udah. Bisa lihat langsung. Langsung di aja, dyno. ya udah. Langsung cek langsung. Siap. Boleh nggak aku yang ngecek? Boleh banget. Boleh ya? Iya. aman. Udah, ntar kita langsung tes nih perbedaan peningkatan performance-nya sejauh apa sih dibanding dengan busi bawaan motor gitu. Nanti kita bisa lihat datanya langsung yang dihasilkan oleh mesin dyno. Berarti kita mau langsung cek sekarang. Yoi, ayo. Cobain aja. Oke, sekarang tadi udah lihat nih di atas seperti apa, dijelasin semuanya. Sekarang kita mau coba yang NGK. Ini motor standar rata-rata pakai ini. Sekarang kita pasang di motor NMAX. Mas Broto, pasang Mas Broto. Oke bro, sekarang kita akan nyobainnya di motor standar NMAX yang lama ya. Kita akan lihat perbedaannya ntar seperti apa. Kita coba dulu yang standar, ntar kita lanjut ke yang racing. Hasilnya seperti apa, pokoknya tonton terus. Jangan di skip. Lihat seperti apa, bongkar, pasang, segala macamnya. Ntar dibuktikan. Oke, sekarang kita udah di dalam ruangan dynonya No Limits nih. Nice. Kita sekarang bakalan ngedyno motor NMAX ini menggunakan busi brisk yang tadi kita jelasin. Dan mesin dyno ini adalah mesin yang paling akurat saat ini, yaitu Axis Dynamometer buatan US by Dobek Performance. Jadi teknik ngedynonya dari masing-masing tipe busi brisk akan lakukan 3 kali running. Dari 3 kali running itu nanti kita ambil nilai rata-rata yang paling tinggi. Oke, langsung kita aja dyno. Untuk tes yang pertama, kita masih menggunakan busi standar bawaan motor nih. Nah, proses untuk pemasangannya dibantu oleh rekan kita nih, Mas Broto sini. Jeng 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 jeng. Oke Mas Broto, sekarang siapa nih yang mau ngedyno duluan nih? Boleh? Boleh. Jadi Saya. Hah? Siap. Siapa dulu nih? Ya udah. Oh ya udah. Aku lah, terus Nggak apa. ngapain aku di sini? Oke, siap. Kasih. Dia udah lihat nih hasil dari busi standar NGK, busi standar motor Yamaha rata-rata pakai itu. Sekarang kita coba yang brisk yang copper. Ini businya. Di racing. Ini tuh AR12C. Nah, sekarang kita pasang businya aja langsung dan ntar kita lihat hasilnya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Langsung aja kita pasang. Ini Mas Broto. Mantap. Oke, tadi udah kita coba tes yang pakai busi standar sama Teteh Fabiola. Nah, sekarang kita langsung tesnya sama owner No Limit Ngetik Shop. Langsung aja. Kita apa testing yang AR12C ya? Ya, AR12C Itu yang copper. Copper. Mantap. Yuk kita tes sekarang. Oke. Oh. Oke, sekarang untuk running yang ketiga, barusan kita udah tes yang Cooper ya. Sekarang kita akan ngetes yang AR10S. Yang ini, oke. Ini bahannya dari silver, kalau yang tadi Cooper masih ada payungnya ya. Yang ini bungkusnya yang warna merah, ya. Terus kodenya yang ini. Oke. Sip. Yuk, kita langsung pasang.
Oke, sekarang siapa yang mau running lagi nih? Gua apa lu? Apa Mas Proto? Pak Isan? Isan. Lu lagi? Ya udah, lanjut dah. Ketagihan gua. Ini running ketiga ya. Ya oke, running ketiga. Tadi AR10S. Jadi yang pakai payung tapi bahan silver. Oke, kita tes langsung. Oke, sekarang kita masuk ke running yang keempat. Ya, sekarang kita akan cobain Busi Breeze X-Line AOR yang 12. Dia tanpa payung ya, muternya 360 derajat. Oke, langsung Mas Broto. Oke, sekarang kita sudah nyobain yang X-Lite. Berhubung pada nggak ada, berarti saya yang nyoba. Oke, kita coba ya. Up. Oke, tadi kita sudah coba yang apa? X-Lite ya. Nah, sekarang kita coba yang racing. Busi Racing AR, ini yang racing, yang tanpa payung. Ini tuh AR12ZS. Nah, ini businya tanpa payung. Oke, Mas Broto, siap? Siap. Oke, pakai. Oke, sekarang kita masuk ke running yang terakhir. Busi Breeze AR12ZS. Seri tertinggi dari Busi Breeze Premium. Oke. Jadi sekarang siapa nih yang mau ngetes? Lu aja dah. Ah, jangan gua lah. Tadi udah. Udah lu aja dah. Aku udah 2 kali loh. Ya udah gua aja lah. Nah, gitu dong. Oke. Terakhir nih. Bos. Bos. Gue siap. Mau terbang. Siap terbang. Kameramennya in frame. Tangannya. Tangannya. Oke, ini hasilnya. Tadi kita sudah coba yang pertama NGK dan ini hasilnya 16,6. Itu standar. Ntar kita lihat lagi hasilnya seperti apa yang udah ganti Breeze. Oke. Nah, oke tadi udah yang NGK, ini yang Breeze, yang copper. Ya, yang koper. Racing. AR12C. Nih, R12C. Hasilnya 11,8 HP. Nah, Tadi naik 0,2 ya, Bro. 0,2. Naik Dari 0,2. apa bawaan motor NGK. Yang NGK Tuh. tadi 11,6. Nah, jadi lumayan ya, naiknya Lumayan. 0,2 HP. Modal pakai Breeze yang Cooper doang. Oke. Nah, tadi udah yang apa? Yang AR12C, tadi yang Cooper. 12C yang copper, ini yang payung. ini yang tapi silver. yang silver yang AR10S. 10S. Jadi Nih, dia busi. masih ada payung, cuman bahan dasarnya yang ini silver. Oke. Yang tadi copper. Kita dapat 11,9. 11,9. Naik 0,1 HP. 0,1. Ya, lumayan. Oke, yang sekarang nih yang X-Lite. Lain udah nggak pakai payung nih. Jadi dia pengapiannya muter 360 derajat. Hasilnya 12 HP. 12,0 HP. Mantap. 12 Nih. nih. Grafiknya Tinggi udah ya? mulai bagus. Tinggi. Jadi naik 0,1 HP dari yang tadi AR10S yang masih ada payung. Oke, lumayan ada peningkatan. Oke, ini Rani yang terakhir. Ini yang Busi Breeze Premium. Ya. AR12ZS. Paling bagus ya. Paling bagus, paling mahal. Wow. Otomatis hasilnya yang paling tinggi juga. Iya dong. 12,2. Keren. 12,2 HP. Mantap. Men. Wih. Grafiknya rapi banget. Mantep. Wih. Oke.
Ya, udah ya, selesai ya review kita sekarang. Kenapa harus kayak gitu sih guanya? Elah. Ini apa ya? Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe ke YouTube-nya No Limits Indonesia. Dan Mantap. jangan lupa follow juga IG-nya di @nolimits_magic shop. Pakai Z, jangan lupa. Keren.